Assalamualaikum. Silahkan sing banter. Assalamualaikum. Allahumma
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang zalim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhan dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang kami muliakan Bapak pengasuh Pondok Pesantren Darul Umar, rekan-rekan pengurus yayasan, kepala-kepala madrasah, waka-waka di madrasah, serta dewan guru mulai dari tingkat MI sampai MA yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan. Pertama, mari sama-sama kita jadikan momen peringatan Isra Mi'raj ini sebagai tanda bahwasanya kita sebagai umat muslim selalu memperingati setiap tahunnya, karena pada dasarnya Isra Mi'raj ini adalah awal mula perintah sholat diberikan kepada manusia. Semoga dengan adanya peringatan yang selalu kita laksanakan dari tahun ke tahun ini sebagai wujud bukti keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tahun kemarin masih banyak santri yang tidak sholat, masih banyak santri yang masih bolong-bolong sholatnya, ayo di tahun 2024 perbaiki sholatnya, jaga sholatnya, jangan sampai bisa. Ya, harapan kami itu atas nama lembaga, kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. Semoga kegiatan keagamaan yang lainnya terus dikembangkan, bukan hanya peringatan Isra Mi'raj, karena dalam satu tahun itu ada kalender Islam yang seharusnya selalu kita ramaikan. Semoga itu menjadikan keberkahan, bukan hanya peringatan, ayo bikin kegiatan-kegiatan untuk menyongsong kegiatan tersebut. Jadi kalau kalian sudah lihat buat kegiatan, dilibatkan seluruh mulai dari MI, MPS, MA, ya nanti baru kalian ajukan proposalnya. Kalau kegiatan itu memang pantas, layak, pasti kita berikan dana untuk mensupport kegiatan yang dimaksud. Bisa dipahami ya? Nah, karena di sini sekolah tertinggi untuk siswanya adalah MA. Jadi OSIS MA harus selalu inovatif, mencari terobosan-terobosan, termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan seperti Isra Mi'raj, ada maulid, alangkah baiknya kalau diberikan sedikit lomba, satu hari aja lomba. Jadi kesannya kita itu benar-benar menyambut itu dengan meriah. Itu PR buat OSIS nantinya, semoga bisa dipersiapkan dan dijadikan perencanaan untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh dewan guru yang hadir pada hari ini. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqama ad-dina ijtihadil ulamaa'il kiram wa bi risalati nabiyyi sayyidil anam wa bi mahabbati ala man ahbabta alaihi
بأشراف الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الآن أو كما قال أما بعد. Pada semua manusia masyarakat yang saya hormati, semua jajaran Dewan Guru yang saya hormati, mobil khusus Kepentingan Madrasah yang saya hormati, dan tak ketinggalan para santri-santri semuanya yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok udah ibu semuanya udah lapar ya? Udah lapar? Yang betul udah lapar? Belum sarapan tadi? Letak naik malah puasa. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin ngajak dari teman-teman itu kreatif dan bisa berpikir cermat, mengaji Al-Quran dengan baik. Kalau memperingati Isra Mi'raj itu semuanya udah hafal. Kalau tanggal 27 Rajab itu Rasul di Isra Mi'rajkan, puncak keistimewaan tertinggi. Tapi yang perlu kita pelajari bukan puncak keistimewaan tertinggi, tapi proses kenapa bisa jadi orang hebat dan mulia juga tertinggi. Saya pengen nanya, dari dulu banget itu selalu ada pertanyaan, tapi di situ ya jawabannya nggak pernah ada. Salah satunya nanti saya gabungkan dengan Isra Mi'raj. Kalau ada pertanyaan duluan mana, ayam sama telur? Pertanyaan ini selalu dulu ditanyakan, ya gak pernah ada yang jawab. Dan di logikakan pun juga gak masuk logika. Padahal perlu kita ingat, di dunia itu banyak yang gak masuk akal. Siti Maryam bisa hamil tanpa suami, masuk akal nggak? Sekarang banyak apa barang
Loh, banyak orang yang hamil tanpa suami, niru Siti yang nggak masuk akal. Saya bilang nggak ada suami, bukan nggak ada laki-lakinya. Masuk akal nggak? Lo bisa hamil tanpa itu dulu ada, sekarang juga ada. Sesuatu yang nggak masuk akal itu terjadi. Maka harus kita yakini. Karena kalau ada pertanyaan duluan mana telur sama ayam, duluan ayam, alasannya apa? Telur keluar dari ayam, jadi duluan. Nah kalau ayam keluar dari mana? Dari telur. Lah duluan mana? Maka saya ingin menjawab ini melalui Al-Quran, bisa dijawab. Kayak hafal surat Ar-Rum awal-awal yang bukannya wa min ayatihi an khalaqalakum, itu yang paling dihafalkan. Tapi depannya kan ada di situ. Kalau wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, tasbihnya hafal ya? Hafal? Hafal, nah ini kalau mentek pengen nikah, ini hafal. Oke, bertanya itu ada sebuah ayat wa huwallazi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal. Tahu artinya hayy itu apa? Yang hidup. Allah itu zat yang menciptakan yang hidup dari sesuatu yang mati. Kalau sesuatu yang mati apa? Sesuatu yang mati apa? Telur hidup apa mati? Kalau ayam. Jadi Allah yang pertama menyebutkan itu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang, berarti duluan mana? Duluan mana? Duluan mana? Dalam Al-Quran itu. Kemudian bahasanya dibalik sama Allah. Wa yukhrijul mayyita minal, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Berarti telur keluar dari yang pertama, anggap keluar dari, berarti duluan mana? Itu saya ingin ngajarin agar berpikir cerdas dan cermat. Santri itu harus berpikir cerdas dan nek jarene Pak Yai Bustami Arifin ojo dadi santri teko. Santri teko iki gak gelem mikir lho. Kan gawa kopiah ya ora kuat, sampai kopiah mereng-mereng. Kopiah kopiah dhewe-dhewe. Lho santri yang gawa kopiah tak kuat. Maka santri itu berpikirlah yang cerdas dan cermat loh. Ojo jadi santri dijawab sing tenang-tenang loh. Jadi biar gak jadi santri kekok. Kekok itu bahasa Jawa, bahasa kasar aja. Kalau bahasa Arabnya itu sudah jahil murokkab. Ingat gak santri kalau saya sebutkan jahil murokkab? Jahil itu goblok, murokkab tikel. Jadi goblok ya tikel itu namanya jahil murokkab. Nek basa Jawa nih betul.
Mau jadi santri kayak gimana? Jadi santri keren. Santri keren atau santri pekok? Bilangnya santri keren piye? Kalau santri keren gimana? Pokok apa lagu sama bulet pokok makasih lanang-lanang yang ditingkatkan bolose duduk ngaji ini santri laki-laki denger enggak ini? Santri laki-laki denger enggak? Ini merasa santri bukan? Merasa santri bukan? Pengen jadi santri keren atau santri pokok? Belum santri keren dijak belajar malesnya minta ampun. Ditanya paham-paham, tapi giliran ditanya nggak bergenggam sekali. Loh kenapa tujuannya beda? Mari aja deh. Santri keren itu kalau dijak belajar semangat, ingin jadi bener-bener santri sing pinter, itu namanya santri keren. Lo pengen jadi santri keren, belajar bahasa Indonesia juga mudah-mudah. Matematika mau bahasa Inggris apa mana? Ada yang kayak gini? Ada. Belajar bahasa Inggris mumat, bahasa Arab gak mudah. Matematika sampai ya. Mana biologi pernah masuk alasannya tidak ditekoni ya, paling nanti ujung-ujungnya kalau nggak paham izin pengen buang air kecil, udah gaya lama pelajaran nggak paham nggak mudeng-mudeng daripada muat izin kamar kecil. Ada yang kayak gini dimasukkan kalender yang lebih terkenal. Mau tobat nggak yang kayak gitu? Mau tobat nggak? Tak ulang sekali lagi, pengen jadi santri keren atau santri pekot? Lah kalau jadi santri keren ya harus berpikir cerdas. Ulang sekali lagi, tadi ada pertanyaan, duluan mana ayam sama telur berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Itu jelas Allah itu mengeluarkan barang yang hidup dari barang yang mati, sesuatu yang mati, dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Yang mati berarti telur. Udah tidak usah ditafsirkan banyak-banyak, simpel aja. Jadi mengeluarkan ayam dari telur, kemudian dilanjutkan lagi mengeluarkan telur dari ayam. Bahasanya wa huwal ladzi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Berarti duluan mana? Jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup dikeluarkan dari yang mana? Yang mati. Berarti duluan mana? Duluan mana? Allah sekali lagi berpikir cerdas. Allah itu mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti adanya duluan mana? Duluan telur. Kemudian dibalik, baru waduh ridu mayita nggak usah dipikir logika. Lo nek duluan ayam pilih kertas, mengenai
pinter nih, orang usah pikir kuwi. Saya cuma menjelaskan dari ayat tersebut. Ayat tersebut itu yang disebutkan duluan oleh Allah, ya seperti itu, duluan telur. Nah kalau dia duluan mana? Duluan telur. Nggak usah pakai logika. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang duluan itu. Lafaznya kan jelas duluan itu. Maka ini namanya berpikir cerdas dan cermat. Saya ingin santri itu seperti itu, berpikir cerdas dan cermat. Ojo ndak lo, tahu lo ndak? Sinonim nepot tok. Bukan bahasa Jawa. Lah podo kasarane. Lah lo ya kasar, kok ya kasar. Kudu diambil bahasa. Maka saya ingin santri itu seperti itu, siap berubah jadi santri keren, siap berubah jadi santri keren. Yang laki-laki coba ngomong karo kancane, nek ngomong dhewe kok nak persilakan ngomong sendiri, tapi jangan sama temennya. Nanti kalau ada kemudian difoto, divideokan, biar jelas statusnya. Pengen status jelas toh? Ini mau status jelas sama status yang remeng-remeng. Nek santri yo genah kan? Santri nenek preman yo jelas. Preman nek wedok yo jelas. Nek lanang yo jelas, lanang itu genah. Statusnya jelas. Sing repot santri yo koyo kudu, preman kok nanggone nek pondok. Nah itu yang bikin ruwet. Ulang sekali lagi, pengen status jelas apa sing gak genah? Oke. Maka kalau pengen status jelas ya yang jelas. Biar jangan di situ. Kalau sampean di situ ngomong sendiri statusnya jelas juga. Nek ngomong kalau lanang statusnya gak jelas. Kalau ngomong sendiri statusnya jelas gimana jelasnya? Jelas? Oh jelas gimana? Mantap. Jadi sekali lagi dari teman-teman, nek pengen ngomong ojo ngejak kancane, silahkan ngomong sendiri. Tidak apa-apa saya ridho ikhlas sampai ngomong. Yang penting ojo ngomong karo kancane. Oke, itu satu pengetahuan. Ya sampai juga tahu nanti kalau ditanya kebutuhan mana itu berdasarkan apa, nggak usah pakai logika. Nah, ayat Al-Quran Allah menyebutkan lafaz yang duluan itu aja. Oke, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, hikmah daripada Isra Mi'raj itu adalah di mana ada kejernipayahan, di situ ada hasil yang memuaskan. Ada yang tahu nggak kenapa kok Rasul di Isra Mi'rajnya? Santri-santri ada yang tahu nggak kenapa kok Rasul di Isra Mi'rajnya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Hah? Wahyu. Hah? Kenapa Rasul kok di Isra Mi'rajkan itu kenapa? Nah ini santri tak keren kayak gini. Apa yang mau jadi santri keren? Nek dijak belajar karo turu. Jadi nek dijak belajar itu enggak semangat. Tapi nek dijak mainan sewenang. Dan nanya sekarang, sekolah sama libur senang mana? Sekolah sama libur senang mana? Libur.
Kalau yang putri, sekolah sama libur seneng mana? Kalau yang jawab seneng sekolah munafik. Nah, potongannya kelihatan loh. Nah, kecuali kalau sampai di situ belajar kabeh hafal, nggak sekolah untuk sedih, bener. Loh sekolahnya dia nggak paham-paham. Buku yang ngomongin sekolah, coba ditingkatkan. Saya berkata seperti ini, itu adalah nyambungkan. Ini ada peningkatan. Saya sering menyampaikan pendapatnya kerbau. Kerbau itu hewan yang apalagi kalau dia sudah di situ ada di air agak keluar, kalau bahasa orang Jawa buta, itu kebu paling ganteng, digigit, dipukulin, nggak keluar. Tapi kalau sudah gabungin terus, ya lama-lama dia keluar. Itu sangat gede. Artinya santri itu pukulannya bukan pakai kentung, enggak. Pukulannya itu pakai motivasi. Nek dikasih motivasi, kasih nasihat, kok tetap enggak semangat, berarti lebih. Saya enggak ngomong. Tapi harus sadar diri. Makanya sekarang ini masih ada santri yang bolosnya terus-terusan, masih ada. Kira-kira pengen berubah kan? Isra Mi'raj itu kenapa Rasul dulu di situ di Isra Mi'rajnya? Salah satunya nanti itu banyak versinya. Saya cuma menyebutkan nanti, masih setengah 10, masih lama. Mau nyampe jam berapa? Jam 11. Ya sampai enak. Oke. Ya, sampai jam 1 pun enggak apa-apa. Bagaimana? Nah, untuk ilmu seperti ini 1 jam sama dengan ibadah 1. Lagi telung jam 3 tahun pernah ibadah telung tahun. Berapa pernah? Maka fadilahnya luar biasa. Orang yang majelis ilmu, majelis zikir itu laksana pertamanan surga. Jadi sampai sekarang ini ada di pertamanan surga. Lonteng pertamanan surga kok gak kerasan gitu. Berarti menandakan apa? Mata hatinya masih tertutup, belum bisa melihat bukti fakta dari sabda Rasul. Makanya harus dibuka. Ya, bijak belajar bertanda. Dia belajar bertanda. Oke, kita lanjutkan. Jadi biar ada ilmu. Kenapa Rasul kok di Isra Mi'raj? Kan salah satunya dulu itu ketika Rasul sebelum Isra Mi'raj. Tak keluar dari yang tauhid dulu. Kalau yang dari yang tauhid tersebut, ini berdasarkan dalam kitab Duratun Nasihin. Manusia itu, jadi manusia itu punya sifat kiri. Tapi ternyata yang punya sifat kiri itu bukan manusia aja. Bukan manusia aja. Pernah ada diskusi dengan bumi
dan langit. Bumi langit itu pernah diskusi. Mereka sama-sama menyombongkan diri. Maka kalau ada manusia sombong itu wajar. Penting sombongnya gak lewat batas. Apa katanya di situ? Bumi bilang di situ, saya lebih mulia daripada engkau langit. Loh kenapa kok kalian merasa lebih mulia? Bumi jawab di situ, saya itu didekati orang termulia di dunia, bahkan termulia dari semua makhluk. Termulia dari semua makhluk, bahkan makhluk itu diciptakan oleh Allah gara-gara satu orang itu, dan itu tempatnya di saya. Jelas sampean dengan saja ya, mulia saya, yaitu Rasulullah. Tempatnya di mana? Di bumi. Ada makhluk yang termulia, itu adalah Rasulullah. Kalau bahasa lain disitu dengan laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Itu harusnya Sofi. Andai kata aku enggak menciptakan engkau hai Muhammad, niscaya dunia dan segala seisinya enggak pernah aku ciptakan. Maka sampai jadi umat orang termulia itu seharusnya bangga. Bangga enggak? Bangga enggak? Kalau belajar semuanya enggak? Hafal enggak? Berapa bulannya semangat tapi enggak hafal? Maka kalau bangga jadi umat Rasul itu harus meniru Rasulullah. Harus meniru Rasulullah. Kita lanjutkan lagi kembali kepada Allah. Maka karena ada diskusi itu, sehingga langit minta sama Allah, ya Allah, Engkau beri kesempatan bumi ditempati oleh makhluk termulia, maka izinkan saya juga ditempati makhluk termuliamu, walaupun cuma sebentar. Akhirnya doa dari langit dikabulkan oleh Allah dengan cara Rasul diikhlaskan. Itu yang pertama. Nanti itu ada beberapa jawaban yang berbeda-beda. Saya cuma menjelaskan dua jalan. Yang kedua, dan nanti saya tahu hikmahnya. Setelah tahu hikmahnya, harapan saya ada perubahan yang jelek kemudian jadi baik. Yang kedua di situ, Rasul dulu itu punya seseorang yang paling dicinta. Rasul itu orang yang paling dicinta siapa? Siti Khadijah. Di tahun Mi'raj tersebut, di hari sebelum Mi'raj, atau di situ ada yang mengatakan bulan, di bulan sebelum Mi'raj itu Rasul ngalamin kesedihan yang sangat mendalam. Apa? Yaitu Siti Khadijah meninggal. Orang yang paling dicintai Rasulullah itu meninggal. Setelah Khadijah meninggal, ditambah lagi, yaitu paman Rasulullah yang membantu Rasulullah juga meninggal. Maka tahun tersebut dikatakan tahun apa? Menggugurkan kewajiban sekolah, masih penting sekolah, bahkan kadang-kadang gak hafal jadwal sekolah. Hari ini mapalnya apa? Nekon koncone pelajaran ini apa saiki? Ketahuan kalau ada yang seperti itu. Nah, makanya kemudian gak punya hasil ya seperti itu. Maka pelajaran ini jadikan Rasul kenapa di Isra Mi'raj kan dia punya jeripayah yang sangat luar biasa. Coba bayangkan disuruh berjuang yang sangat, tugas yang sangat berat, ternyata pendamping setianya yang nyokongnya meninggal. Itu kalau ibarat manusia biasa
Dan sampai kemudian di situ belajar seolah-olah stres, itu berarti sudah hampir mengikuti Rasulullah. Nggak pernah ngomong inti yang sahabat itu harusnya kalau sampai belajar tenanan sampai kayak stres itu baru namanya akan jadi ilmuwan. Loh, saya dulu pernah punya kakak kelas di situ sampai beli buku itu tebalnya berkuat biasa. Semua kirimannya di situ ada buku apapun dibeli, buku apapun dibeli. Sampai terkenal beliaunya itu tercerdas waktu itu. Hafal banget di situ. Saking belajarnya tenanan di situ. Pernah di situ kejadian di situ. Tapi nggak tahu lah. Bukunya di situ semuanya itu dibakarin. Yang beli yang harganya hampir 1 juta ada itu dibakarin. Saking stresnya. Stresnya gak krono kok krono belajar dulu. Tapi yang terjadi itu sembuh itu ternyata buku yang dibakar itu semuanya dia udah hafal. Pernah sampai wong sing ujian dari tahun dulu sampai sekarang nggak hafal. Maka saya pengen dari teman-teman itu yang kelas 1 cobalah andaikan pelajarannya FKI, titik-titik mudeng cerita FKI. Pelajaran FKI 3 tahun ditambah neng aliyah 3 tahun 6 tahun. Siti ayo anak di sejarah. Andaikan Isra-Mi'raj gak bertiap tahun diperingati yakin juga lalu. Itu namanya nggak tenang dengan sejarah. Padahal Al-Quran sendiri itu ada 1 surat namanya adalah Qasas, artinya sejarah. Allah sangat menghargai adanya sejarah karena sejarah itu ada orang jadi pengalaman, orang jadi bijaksana, orang jadi adil. Itu karena adanya sebuah sejarah. Maka sejarah itu sangat berharga. Atau di situ belajar bahasa Arab kelas MTS sampai MA. Ternyata disuruh membahasakan Arab sakiti satu baris mumpah bahasa. Ada yang seperti itu juga. Lah terus yang dibanggakan apa? Saya nanya sebelum saya tutup. Sampai belajar di sini apa yang dibanggakan? Nek dua kuaseh laisal fata mangkana abi walakin al fata yaqubuha anada. Yang dinamakan orang pemuda sejati itu enggak membanggakan siapapun tapi membanggakan diri. Lah kok orang sing nyapal sing dibanggakan diri. Berbangga jadi nanti rumah. Dan terus kita bangganya apa nih? Katanya sekarang, ya biar nanti habis ini terus semangat. Mondok tahu perlapanan anak-anak nggak apal-apal. Apalagi yang laki-laki. Terus mondok 6 tahun, terus amai rapal itu sebetulnya kebangetan. Makanya saya pengen di situ dari teman-teman, bodoh ada yang dibanggakan. Wis apa dalilnya dipraktekkan. Jangan membanggakan siapapun, tapi membanggakan diri. Saya ini sudah hafal sifat ujian, ya minimal lah. Bangga sudah hafal sifat berarti yang sing dibanggakan sifat ujian. Walaupun kita cilik, saya udah hafal juz 30, tapi beneran lancar ngomong. Saya udah hafal juz 30, yang diwalik 30 juz. Saya udah hafal juz 30, beneran dites
nggak lancar. Singkat dulu. Yo, ada yang dibanggakan. Tapi walaupun ada yang dibanggakan, jangan dikatakan Ustaz aku ngomong 6 tahun, wis hafal telung surat. Apa? Saya kira di situ Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ternyata ini Babul. Pondok 6 tahun bangga kalau hafal ini Babul. Makanya saya ingin, benar-benar saya ingin di sini di momen Isra Mi'raj ini Rasul jadi Isra Mi'raj nikmat, dan Isra itu adalah sejarah yang tidak terlupakan. Dapat keistimewaan yang dimana mukjizatnya sampai sekarang bisa kita rasakan, yaitu sholat itu gara-gara memang ada kejerih payah. Maka bahasanya harus ada jerih payah dulu, baru akan merasakan sebuah hasil. Jangan mengharap hasil tanpa ada jerih. Kalau mengharapkan hasil tanpa jerih payah, itu namanya apa namanya? Pengen dapat hasil tanpa jerih payah, itu namanya ngelamun, mimpi. Kalau fakta berarti korupsi. Itu namanya mengharapkan hasil tanpa jerih payah. Korupsi itu kan yang ada jerih payahnya sedikit, hasilnya oke. Tapi kalau di situ ya berarti kalau nggak mimpi berarti ngelamun. Itu bisa mengharapkan hasil banyak tanpa jerih payah, tapi cuma mimpi takobut melang. Oke, dari saya nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti juga muntah. Cukup sekilas saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini jadi motivasi buat teman-teman semuanya yang mudah-mudahan lebih baik lagi, yang mudah-mudahan jadi lebih baik. Tinggalkan dapatnya, jalankan janjinya. Mari kita berdoa, doa yang benar-benar khusyuk. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bareng-bareng Allah senantiasa